Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat ke-26 sampai dengan yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Jereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Jerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Astoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang telah mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya." Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya,
Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam perenungan kita hari ini saya akan memberikan tema bagi kita semua, yaitu hidup berhikmat di dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi, hidup berhikmat di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mengenal siapa Raja Salomo. Raja Salomo sering dikenal dengan hikmatnya yang luar biasa dalam mengatasi setiap persoalan, masalah, bahkan memimpin kerajaan yang boleh dia pimpin, yaitu kerajaan Israel. Dia memiliki hikmat yang luar biasa, dan hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo membuat dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Dan raja-raja yang di sekitar kepemimpinan Raja Salomo tunduk bahkan takut kepada Salomo dan memberikan upeti kepada Salomo karena hikmatnya yang luar biasa. Dalam perenungan kita yang lalu kita pernah membaca bagaimana raja-raja negeri yang ada di sekitar kepemimpinan Raja Salomo datang hanya untuk mendengar, menyaksikan, melihat bagaimana hikmat Salomo yang luar biasa itu. Dan lewat hikmatnya itu dia boleh memimpin bangsa itu mengalami kesejahteraan yang daripada Allah. Itu terbukti ketika dia berdoa kepada Tuhan, memohon akan pertolongan Tuhan, memohon akan naungan Tuhan, boleh memberkati bangsa Israel. Dia bukan meminta supaya mereka diberkati, namun biarlah lewat ketulusan hati mereka kepada Allah, Allah boleh memberkati mereka. Suatu permohonan yang sangat begitu indah, yaitu penyerahan hidup sepenuhnya kepada Allah, sehingga Allah boleh memberkati kepemimpinannya, bahkan bangsa yang dia pimpin. Namun hari ini Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana hikmat yang dimiliki Salomo boleh mendatangkan musibah di tengah-tengah kepemimpinannya, di mana kepemimpinan yang telah dikokohkan oleh Tuhan itu harus roboh lewat kematiannya dan akan digantikan oleh Yerobeam, bukan anaknya Rehabeam, tapi Yerobeam. Semua itu terjadi karena Salomo telah berpaling daripada Tuhan Allah. Kita melihat hikmat tidak selalu membuat kita berjalan di tengah-tengah kebenaran, tetapi ketika hikmat itu berada di dalam takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan menuju bahkan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Seperti tadi saya katakan di awal Bapak Ibu, kita mengenal Raja Salomo atau Salomo adalah seorang yang berhikmat, yang mampu memecahkan masalah sebesar apapun itu. Namun karena keinginannya untuk memiliki istri yang banyak, dan dia lupa akan pesan Tuhan yang mengatakan supaya tidak bergaul karib dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun Salomo mengambil perempuan itu menjadi istrinya, sehingga di masa tuanya Bapak Ibu kita melihat bagaimana Salomo melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan Allah yang telah memberkati kepemimpinannya, yang telah memberkati negerinya, yang telah memberkati bangsanya. Dia memilih untuk ikut akan istri-istrinya yang menyembah Allah-Allah lain selain dari Allah Israel yang telah memberkati kehidupan mereka. Kita melihat Bapak Ibu yang ke-11, pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-30, bagaimana Ahia, seorang nabi, menjumpai Yerobeam, berkata kepada Yerobeam bahwa, ayat 30 saya bacakan Bapak Ibu, Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Ahia seorang nabi diutus Tuhan untuk boleh menemui Yerobeam, untuk boleh menggantikan posisi daripada Salomo yang telah berpaling daripada Tuhan. Berpalingnya Salomo, kita baca Bapak Ibu di ayatnya yang ke-27 dikatakan, inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup
tembusan tembok kota Daud ayahnya. Salomo telah mendirikan tempat-tempat berhala bagi istri-istrinya yang menyembah Allah lain selain Allah Israel. Kita baca ayatnya yang ke-33. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Dalam perenungan kita sebelumnya, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Salomo diangkat menjadi raja. Ayahnya Daud mengingatkan dia supaya dia tetap setia kepada Allah. Dan ketika Raja Salomo telah mendirikan bait suci dan mentabiskan itu, kita melihat bagaimana Allah datang menghampiri kedua kalinya Salomo, menampakkan diri kepada Salomo dan berbicara supaya Salomo tetap setia. Bapak Ibu saling terkasih, namun hari kita melihat kesetiaan Salomo telah pudar kepada Allah. Dia telah dikuasai oleh hawa nafsu dunia, yang dimana hikmat yang ia miliki tidak mampu membawa dia bertahan tetap kepada Allah. Namun hikmat yang dia miliki dia pakai untuk menyembah Allah lain, ikut sujud kepada Allah-Allah yang dimiliki oleh para istrinya. Semua boleh terjadi atas ketidaksetiaannya, ketidaktaatannya kepada Allah, di mana Allah telah memperingati Salomo supaya tidak bergaul karib, bahkan mengambil seorang istri daripada bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga ini membuat Salomo boleh jatuh dalam keberdosaan, dan hikmat yang miliki tidak mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Sebab hikmat yang dimiliki yang oleh Salomo adalah hikmat yang tidak takut akan Tuhan lagi. Yang dulunya hikmat yang dia miliki adalah hikmat yang di dalam takut akan Tuhan. Namun sekarang semua itu tidak lagi memiliki arti di tengah-tengah kehidupan Salomo, sehingga mendatangkan malapetaka, mendatangkan musibah. Apa Bapak Ibu kita pelajari daripada perenungan hari ini? Bahwa sekalipun seseorang itu memiliki hikmat, jikalau tidak didasarkan akan takut akan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia, maka akan mengalami kejatuhan. Sebagaimana yang dialami Salomo, seorang raja yang berkuasa, yang memiliki hikmat, yang mana hikmatnya telah sampai ke penjuru dunia. Dan setiap raja mendengar, ingin rindu mendengarkan hikmat Salomo. Namun hari kita melihat hikmat yang dimiliki Salomo telah pudar karena tidak takut lagi akan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seorang yang berhikmat akan jatuh kepada dosa jikalau tidak melandaskan hidupnya kepada hidup yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, perenungan kita hari ini mengajak kita, mari kita hidup berhikmat di dalam takut akan Tuhan. Sia-sia Bapak Ibu kita memiliki kebentaran yang luar biasa jikalau kita tidak takut akan Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan membuat hikmat yang kita miliki semakin berarti, menjadikan hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Jadi sekali lagi firman Tuhan hari ini mengajak kita, hiduplah berhikmat di dalam takut akan Tuhan. Jangan hanya berhikmat namun tidak takut akan Tuhan, maka itu akan membuat kita jatuh ke dalam keberdosaan. Mari Bapak Ibu, hidup berhikmat di dalam takut akan Tuhan akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami supaya kami hidup berhikmat di dalam takut akan Tuhan. Tuhan, ajar kami boleh senantiasa terus berpengharapan kepada Tuhan dan takut kepada Engkau, sehingga hidup kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Jangan biarkan hidup kami Tuhan seperti apa yang dialami Salomo, yang dulunya adalah seorang raja yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Namun hikmat yang dia miliki bukannya dipakai untuk memuliakan Tuhan, namun membangun Allah-Allah lain yang membuat kekejian sehingga dia mengalami persoalan dalam hidupnya. Kerajaan yang begitu besar boleh terpecah belah dan kepemimpinan itu diambil dari keturunannya, dikerahkan kepada orang lain yang sungguh takut kepada Tuhan. Tuhan, ajar hidup kami senantiasa takut kepada Engkau, sehingga apa yang boleh kami miliki kami jadikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Allah.
Terpuji Engkau Bapa yang menjadi kerinduan kami. Dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.